kita hari ini sebagai wakil rakyat itu ya kan, teman-teman netizen terus berkarya, kritisi pemerintah, pantau terus pemerintah itu kan. Jangan cara masing-masing, Mas. Iya. Ya kan? Karena pemerintah ini manusia juga. Benar. Kalau namanya manusia pasti punya salahnya juga. Iya. Lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif itu isinya cuma manusia. Tidak ada satu manusia pun yang benar di dunia ini. Itu pun perlu dilakukan pemantauan oleh teman-teman netizen. Tinggal persoalannya terarah itu loh kan. Iya. Bagaimana melakukan edukatif di media, kritik-kritikan itu dengan hal-hal yang positif itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabi pun. Iya, Bun. Kembali lagi ngobrol Dewan barengan Agung Migren, dan sekarang Agung ngobrol-ngobrolnya dengan salah satu sosok Dewan yang juga luar biasa banget ya. Jadi di depan Agung sudah ada, ini izin ya Bang, langsung Bang aja manggilnya ya. Iya. Biar nggak terlalu, jadi biar kelihatan masih mudanya gitu. Iya, masih milenialnya ya. Bang Sudibyo Putra SH, anggota Komisi 1 DPRD Kota Bandar Lampung dari fraksi Nasdem. Benar ya Bang ya? Nasdem, ya. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kegiatan ini udah masuk pencalonan? Makin sibuk lagi nggak Bang? Makin sibuk. Kebetulan kita sebagai Ketua Bapilu Partai Nasdem di Kota Bandar Lampung kan. Dalam konteks Ketua Bapilu kita tugas kita emang bagaimana ikut serta dalam Pemilu 2024. Kemarin kita mendaftarkan diri 50 anggota DPRD, calon anggota DPRD. Calon anggota DPRD. Gitu, kan? Di Kota Bandar Lampung, Partai Nasdem. Tempatnya. Ya. Luar biasa sekali. Bang, kita langsung ngobrol-ngobrol nih soal keadaan politik. Ya, jadi kalau ngomongin soal keadaan politik sekarang ya mau nggak mau kita memang sangat dekat sebenarnya dengan dunia politik ya. Jadi kalau menurut Abang sendiri nih, gimana keadaan politik dan peran anak muda sebenarnya di Kota Bandar Lampung di dunia politik sebenarnya gimana Bang? Ya, kebetulan kalau di Partai Nasdem itu memang kita utamakan anak-anak muda yang masuk dalam Partai Nasdem. Kebetulan saya juga sebelum duduk sebagai anggota DPRD, saya dua periode 10 tahun menjadi Ketua KNPI Kota Bandar Lampung. Wah, pasti dekat ya, dengan sangat dekat. Sangat dekat dengan anak muda itu ya. Teman-teman mahasiswa. Benar sekali. Kebetulan juga memang background kita dari dulu dari mahasiswa. Kita Ketua PMII kan, kemudian Ketua Ansor, Ketua KNPI gitu kan. Ya sampai hari ini masih sebagai pembina dari pemuda-pemuda di Kota Bandar Lampung. Artinya bahwa apalagi 2024 ini mata pilih pemuda itu sangat dominan dengan mata pilih yang lain. Mata pilih muda itu memang dominan itu. Dominan, bahkan di Indonesia itu kan. Artinya saat ini memang peran pemuda sudah sangat penting untuk ambil alih dalam dunia berpolitik kan. Artinya era hari ini adalah era milenial, gitu kan. Udah saatnya pemuda dalam berkiprah dalam dunia berpolitik atau tidak baku dengan politik gitu loh kan. Itu yang harus kita lihat karena suara mereka adalah suara yang menentukan masa depan Lampung maupun Indonesia. Jadi udah saatnya anak muda juga ambil peran di dunia perpolitikan. Jangan malah kaku ya. Jangan kaku gitu kan. Nanti diisi oleh orang-orang yang justru gitu loh kan. Yang tidak berkompeten gitu kan. Harusnya kita berkompeten. Karena peran DPR itu penting Mas. Gitu kan? Baik daerah maupun sampai tingkat provinsi dan DPRI sangat penting itu kan. Itu yang menentukan nasib para bangsa ini. Artinya pemuda sudah saatnya lah gitu loh kan untuk tidak peka gitu kan terhadap politik gitu kan. Minimal bisa mensukseskan pemilu lah gitu kan. Bisa mensukseskan pemilu, menyalurkan suaranya dengan memilih pemimpin-pemimpin yang memang pas untuk bisa duduk di DPR. Iya, jadi bukan hanya cuman bisa mengkritik aja. Biasanya pemuda itu hanya mengkritik. Pemuda itu bisa mengkritik saja, jangan hanya memberikan solusi. Bener banget. Coba berkecimpung langsung di dunia politik. Dalam dunia politik. Minimal mensukseskan pemilu dengan menggunakan hak pilihnya. Hak pilihnya. Iya. Itu tuh sebagai pemuda jadi udah jelas banget ya kalau kata Bang Putra sendiri. Ya di anak muda sekarang tuh jangan kayak yang dulu-dulu lagi cuman bisa bersuara tanpa pernah memberikan
kontribusi sebenarnya, Bang. Betul. Iya kan? Kenapa sih Bang anak muda tuh harus ambil peran dalam dunia politik sebenarnya? Ya, kita bicara sejarah. Sejarah dari dulu memang peran pemuda itu agenda sosial tinggi, ada sebuah perubahan. Yang mana pemuda yang mampu melakukan sebuah perubahan terhadap bangsa ini. Bicara tentang pemikiran mereka, kemudian kreativitas mereka, kemudian juga memang masih produktif lah ya. Betul lah, produktif. Kita lihat Soekarno pada saat itu menjadi seorang presiden gitu kan, usia sangat muda gitu kan. Kemudian Jenderal Sudirman, itu peran-peran pemuda semua. Itu pemuda. Tanpa ada Sumpah Pemuda mungkin Indonesia belum merdeka gitu kan. Itu era kemerdekaan dulu. Dari era kemerdekaan juga sebenarnya peran pemuda sudah sangat luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad pun itu umur 25 tahun beliau ya kan, berjuang untuk melakukan revolusi terhadap dunia ini gitu kan. Dari menuju zaman terang menerang, dari zaman gelap menuju terang menerang. Itu dari zaman nabi-nabi dulu lah. Artinya peran pemuda sangat penting dalam hal ikut serta dalam proses menentukan masa depan bangsa ini gitu loh. Salah satunya lewat dunia politik inilah. Dunia politik. Benar banget ya. Sebagai legislatif yang terbilang ya menurut aku nih Bang masih cukup muda lah ya. Masih kuat lah kalau naik ke lantai 4 masih kuat lah Bang ya. Walaupun agak ngos-ngosan dikit ya. Hak-hak anak muda apa nih yang menurut Bang Putra nih sekarang nih emang patut diperjuangkan? Apa sih hak anak mudanya? Ya terutama begini, misalnya lapangan pekerjaan. Ya. Lapangan pekerjaan sangat penting sekali. Karena tiap tahun, apalagi di Bandar Lampung ini adalah tempat ibu kotanya Provinsi Lampung, yang mana universitas kita sangat banyak di Bandar Lampung. Artinya tiap tahun lulusan itu banyak. Universitas itu banyak lulusan. Tiap tahun juga SMA banyak lulusan. Ini juga harus pemerintah sudah harus memberikan tempat wadah mereka, terutama tentang pekerjaan gitu loh kan. Mau dibawa kemana anak-anak muda ini. Kemudian yang kedua, pemerintah juga wajib memberikan tempat wadah yang mana tempat mereka berkreativitas gitu kan. Misalkan seniman, ini kan seniman saya udah berarti kayak kemarin ini kita lihat di di Enggal itu sebenarnya kan sempat rame gitu loh kan. Sayang gitu kan tempatnya sudah dihilangkan gitu kan, sehingga kreativitas teman-teman model-model kayak teman-teman seniman, aktivis itu kan hilang gitu loh kan. Jadi Bandar Lampung memang sudah harus tempat lah, harus diberikan wadah-wadah mereka, tempat mereka, sehingga mereka tidak frontal. Gitu. Benar. Nah, ketika mereka diberikan wadah, beraktivitas, berkreasi, ya mereka bisa kita bina. Tapi ketika kita pemerintah tidak memberikan tempat itu, maka terjadi itu nanti tuh Mas, gitu kan. Tidak ada pembinaan terhadap mereka, sehingga mereka pun akan liar gitu loh kan. Ini yang kita sedihnya kan gitu ya. Saya selalu bilang, ketika saya duduk di DPR ini, saya fokus di tingkatan pemuda, kegiatan pemuda gitu kan. Saya ingin bahwa misalkan pemerintah di Dinas Bina Pemuda Olahraga dalam hal inilah membina tentang kepemudaan gitu kan, sama keorganisasian kepemudaan maupun mahasiswa. Ini harus ada peran Dinas Pemuda dalam konteks ini. Yang merangkul mereka, memberikan wadah mereka, sehingga mereka menjadi aktivis yang memang benar-benar aktivis yang memang terbina gitu loh. Jangan sampai mereka menjadi aktivis liar, sehingga yang tadi gitu, ketika mereka liar, mereka hanya mampu memberikan kritisan, tapi tidak memberikan solusi. Gitu kadang malah yang kita takutkan cenderung yang mereka lakukan malah bukan ke positif, malah ke negatif gitu loh. Harus memberikan kembangan itu. Kemudian pemerintah juga harus fokus memberikan UKM, menghidupkan UKM pemuda. Sekarang ini zamannya teman-teman milenial. Teman-teman milenial itu mau usaha, mau apa segala macam itu dari diberikan dulu tempat gitu loh kan. Sehingga mereka sendiri bisa beraktivitas gitu loh. Nah, ketika misalkan tidak diberikan tempat, ya tadi Mas, bahayanya itu tadi. Gitu Benar. Jadi memang sebagai pemerintah juga harus punya ambil peran di situ adalah untuk pembinaan gitu ya, melakukan pembinaan. Gitu. Jadi jangan cuman hanya kita nunggu mereka yang datang ke kita. Sebaiknya kita sebenarnya sebagai pemerintah yang sebagai datang, pemerintah yang merangkul teman-teman. Jangan mereka menunggu mereka yang datang gitu kan. Tapi turunlah ke lapangan gitu loh kan, mengajak mereka gitu kan. Karena sekarang ini kan eranya beda Mas. Era zaman dulu itu membuat suatu organisasi itu kan sangat sulit gitu loh kan. Yang muncul hanya beberapa organisasi. Tapi era demokrasi hari ini
gampang membuat jalannya lebih mudah, aksesnya lebih mudah sekali. Gitu loh kan. Benar. Sehingga semakin banyaknya mereka berorganisasi gitu loh, yang khawatirkan gitu loh kan. Ketika ini tidak dilakukan pendataan, pembinaan turun langsung, yang khawatirkan nanti mereka kejerumus dengan organisasi-organisasi yang mereka nggak tahu kalau itu organisasi radikal misalnya. Ini jadi bahaya gitu loh kan. Jadi kita memang kita memberikan jalan yang lurus, yang benar sebenarnya. Iya, benar. Khawatiran. Kenapa? Karena konsep radikal itu mereka merekrut anak muda, Mas. Pasti. Itu pasti gitu loh kan. Iya, itu yang direkrut memang dari anak-anak muda yang direkrut oleh mereka gitu loh kan, yang masih labil, yang masih butuh aktualisasi gitu, diri aktualisasi diri. Masih ingin menunjukkan bahwa ini loh saya. Nah, ini masalah gitu kan. Egonya masih besar, masih tinggi. Nah, ketika pemerintah tidak mengambil alih ini, bahkan paham-paham radikal yang bakalan turun ini kan. Ini yang bahaya. Masuk justru paham mereka gitu loh kan. Udah dirangkul, diajak, mereka akhirnya yang kita khawatirkan seperti itu gitu kan. Mereka kita khawatirkan. Artinya sudah saatnya peran pemuda, diaspora khususnya ini harus difungsikan. Diaspora ini harus difungsikan, jangan hanya dama saja gitu loh kan. Tapi kita belum lihat ini apa fungsi mereka gitu loh kan. Jangan, ini Diaspora itu Dinas Pemuda dan Olahraga gitu loh. Bukan menyalahkan juga sebenarnya. Bukan tidak menyalahkan, iya. Jadi sebaiknya yang diurus memang pemuda dan olahraga, bukan olahraganya aja kita fokusnya. Olahraganya tapi saja, pemudanya memang juga harus, ada fokus ke situ. Harus difokuskan kan, karena pemuda ini bukan hobinya olahraga saja kan. Iya. Banyak lah hobi-hobi para pemuda-pemuda itu gitu loh kan. Iya, ini harus diberikan ruang dan tempat oleh pemerintah untuk mereka. Jangan sampai ruang dan tempat ini diambil oleh oknum-oknum paham-paham yang dilarang oleh negara gitu loh kan. Untuk pada mereka. Ini bahaya. Dan apalagi Bandar Lampung ini, khususnya Provinsi Lampung, itu tingkat terorismenya itu udah terlalu tinggi, Mas, paham-paham radikal itu, Mas. Jangan sampai mereka yang mengambil alih. Jangan sampai mereka justru yang masuk ke anak-anak muda. Anak-anak muda. Justru itu anak-anak muda yang sasaran mereka. Benar. Saat ini kemajuan dunia digital yang penggunanya didominasi sama anak muda. Nah, gimana tanggapan Bang Putra sendiri tentang dunia digital yang deket banget nih sama anak muda yang sekarang tuh kalau di sosmed bilangnya netizen lah. Itu gimana, Bang? Ya, saya cukup bahagia lah lihat teman-teman peran netizen dalam hal pengawasan terhadap pemerintahan. Kalau sekarang tuh yang kayak gitu ya? Karena hari ini zaman 5.0 yang mana itu zaman pasar bebas, artinya media bebas. Benar. Kan? Artinya ini adalah dunia milenial, bukan dunia kita dulu. Ini dunia anak-anak muda sekarang, gitu kan. Artinya pemerintah juga nggak boleh hati-hati dengan pergerakan. Gitu kan. Artinya ini kemajuan teknologi, ya kan? Kemajuan teknologi. Dan saya sangat apresiasi dengan para pemuda yang hari ini udah berani mereka bersuara di media, gitu kan. Mengkritisi pemerintahan gitu loh kan. Itu saya sudah sangat apresiasi mereka, tetapi memang perlu ada pembinaan lagi lah. Sehingga itu tadi, Mas. Ini kan muncul dengan tidak ada pembinaan, Mas. Muncul dengan sendirinya. Benar. Tanpa ada binaan, tanpa ada terorganisir tidak gitu kan. Muncul dengan sendirinya gitu loh kan. Ini pun sudah cukup lumayan baik gitu loh kan, dalam hal konteks ini. Kenapa? Karena pengawasan itu baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif itu harus diawasi oleh teman-teman netizen. Iya. Itu loh kan, Mas. Kalau bangsa ini mau maju. Benar. Saya tidak menuduh bahwa 3 lembaga tidak baik. Iya. Ya kita nggak boleh antipati. Tidak antipati itu. Benar. Tapi hari ini adalah zaman berubah. Penguasa maupun pemerintah tidak boleh antipati dengan kritikan teman-teman masyarakat. Kalau misalkan kita meminta kepada teman-teman netizen harus sopan deh. Ya namanya masyarakat, Mas. Ya kan gitu kan? Yang disampaikan sebenarnya ya aslinya gitu. Ya, namanya disampaikan oleh masyarakat, ada yang sekolah, ada yang tidak, yang pakai gunakan HP ini kan. Ada yang pendidikannya tinggi, ada yang pendidikan rendah, ada yang pendidikan kecil gitu. Bahkan tidak ada pendidikan sekali gitu kan. Benar. Tapi apa yang dilihat oleh mereka itulah yang disampaikan oleh teman-teman. Karena memang akses mereka ke digital sekarang memang sudah semudah itu. Sudah ya kan? Semua hari ini siapapun kita bisa menjadi wartawan. Benar. Gitu loh kan. Kalau dulu kita menjadi wartawan susah, Mas, gitu loh kan. Jadi jurnalis memang harus sekolah dulu dulu. Tapi sekarang ini semua masyarakat bisa jadi wartawan. Apa yang bisa ditemukan oleh mereka bisa jadikan video, bisa di-upload, bahkan bisa jadi artis lah. Semua orang sampai masyarakat kita menjadi artis, menjadi apa, tenar bisa. Mau jadi politisi sukses harus melalui media. Mau jadi pengusaha sukses harus kuasai media. Benar. Ya kan hari ini gitu kan. Mau jadi aktivis sukses harus kuasai media gitu loh kan. Mau tenar tengah masyarakat pun harus kuasai oleh media.
Tinggal persoalannya adalah tinggal melakukan pembinaan terhadap teman-teman ini gitu. Jadi biar netizen ini ya, yang kalau jurnalis tuh bedanya mereka mengerti Betul. kode etiknya. Nah, Yang bedanya kalau netizen sendiri kan memang batasan-batasan tertentu itu mereka nggak ngerti. mereka nggak Itu tahu. peran pemerintah sebenarnya memberikan itu pembinaan, edukasi. edukasi gitu loh. Jangan malah kayak seperti malah anti kritik. Nah, itu dia lah itu kan. Sudah harusnya itu yang dilakukan oleh pemerintah itu loh kan. Karena nggak bisa dibendung, Mas. Kita melarang mereka jangan diviralkan nggak bisa gitu loh. Iya. Kita jangan melarang mereka kita marah-marahin nggak bisa, ini netizen gitu loh kan. Ini masyarakat gitu loh. Itulah sebenarnya yang dirasakan sama rakyat langsung sebenarnya. Langsung. Ya. Karena itu yang dirasakan oleh mereka keluh kesah lah ke media. Karena tidak ada tempat wadah lagi gitu loh kan menyampaikan aspirasi. Ini media yang benar. Media sosial tempat mereka meluapkan semua apa yang karena memang itu nggak bisa kita bendung ya Bang. Saya kemajuan teknologi ada, seperti itu. Saya khawatirnya ada. Kalau ini dibiarkan tidak ada tempat netizen ini dibiarkan saat begini tanpa ada pembinaan gitu loh kan. Bahkan ini nanti lembaga-lembaga DPR ini udah nggak dipercaya lagi, Mas. Iya. Itu loh kan. Bahkan justru masyarakat lebih suka mereka mengadukan dengan media gitu kan dibanding mereka melaporkan kepada wakil rakyat gitu. Padahal kita Bang Putra yang di sini sebenarnya ini wakil mereka. Gitu loh kan. Ya. Nah, jadi sehingganya mereka sudah nggak lebih baik daripada panjang lebar ngomong dengan wakil rakyat, lebih baik ngobrol aja kita ngomong dengan di media kan, lebih viral gitu kan, lebih didengar. Karena apa gitu? Karena pemerintah hari ini kan tadi Mas, kita ini ketika bergerak kalau sudah viral ini jadi masalah gitu loh kan, jadi persoalan gitu loh kan. Kita tidak bisa, pemerintah harus bisa mengimbangkan, pemerintah harus punya wadah juga untuk mengimbangi netizen gitu loh kan. Ketika misalkan harus mengikuti zaman gitu loh kan, ada satu dinas yang fokus tentang media gitu loh kan, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah itu harus disampaikan oleh media sosial juga gitu, harus bisa mengimbangkan gitu loh kan, sehingga masyarakat tahu loh ini kerjanya pemerintah ini loh gitu loh kan. Dan itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada persoalan yang segera harus dilaksanakan. Intinya hari ini rakyat itu kepingin pemerintah, kepala-kepala daerah atau kepala-kepala negara itu yang memang dengan gaya-gayanya Pak Jokowi lah ya, artinya turun ke bawah gitu, turun ke masyarakat gitu loh. Karena itu sekarang apapun yang dilakukan sama wakil rakyat ya legislatif ataupun eksekutif itu semua bisa langsung dipantau sama masyarakat langsung gitu loh kan. Itu yang diinginkan oleh masyarakat ya, turun ke masyarakat. Artinya perlu ada pengimbangan media pemerintah terhadap netizen ini. Sementara netizen ini paham lo, tahu lo ini lo kegiatan pemerintah. Jangan justru mereka yang mengupload Mas. Karena video ini kan kadang-kadang setengah potong mereka nggak tahu gitu kan. Penyebabnya apa di video yang diterima ya sepotong jadinya. Padahal yang utuhnya sebenarnya nggak seperti yang beredar mungkin seperti itu kan Bang. Sekarang ngomongin soal milenial yang memang kalau yang ini menurut saya udah terjebak dengan jadinya udah negatif ini nih. Ya. Ngomongin soal tawuran Bang. Yang belakangan ini banyak banget yang terjadi. Nggak cuma di Lampung tapi juga di seluruh Indonesia, di beberapa daerah memang tawuran jadi masalah yang udah mulai mengkhawatirkan kita semua. Kalau menurut Bang Putra sendiri sebenarnya akar masalahnya dari mana sebenarnya? Awalnya tawuran media juga Mas. Ya kan gitu kan, karena kebebasan media ini tadi gitu loh kan. Ya kan, nah karena kebebasan media mereka teman-teman kita mencontoh ya Bang ya. Kita ini kan pakai media ini kan pakai handphone hari ini itu kan tanpa ada pelajaran buat kita masuk ini. Tiba-tiba dari luar tuh masuk ini langsung kita terima gitu kan, cara penggunaannya apa kayak mana kita nggak tahu ya kan, pokoknya kita pakai saja gitu kan, sehingga ada manfaatnya besar, memang manfaatnya luar biasa besarnya, positifnya ada, tapi manfaat negatif pun itu di media ini sangat luar biasa juga Mas, terutama tentang provokasi. Provokasi itu gampang sekali saat ini di media gitu kan, itu selesai. Kita potong sedikit videonya, YouTube-nya kita buat jadi bahan provokasi sudah mulai jalan gitu kan. Begitupun di kalangan teman-teman pemuda. Maka saya bilang tadi yang menggunakan ini hampir rata-rata anak-anak muda, Mas. Hari ini mereka lebih banyak pegang handphone ini dibanding mereka baca buku. Kalau kita dulu kan terarah Mas. Kita dulu
mau baca buku harus ke media dulu, kita harus belajar dulu ya kan itu. Berkomunikasi itu kan nggak segampang kayak sekarang gitu kan. Sekarang ini apa aja ada di media ini gitu. Tinggal tergantung kita. Dalam satu genggaman itu semuanya bisa. Semua. Mau kita provokasi dia ada, mau mencerdaskan pemikiran kita pun kita ada gitu loh kan. Tapi kan kalau dulu kita baca buku tuh ada yang bina, ada yang bimbing. Kalau handphone ini kan tidak ada yang bimbing itu gitu loh kan. Ini jadi persoalan. Sehingga kayak misalkan tawuran, jika satu bahasa kemudian dimasukkan dalam grup, provokasi jalan barang itu kan, gampang gitu kan mereka. Dan itu mungkin juga jadi ya itu awalnya mereka nggak melakukan, terus melihat contoh yang bisa diakses secara gampang. Nah ini makanya ikut-ikutan. Iya. Karena pemuda ini kan apa ya, mereka ini masih punya jiwa apa gagah-gagahan tadi loh Mas. Egonya tinggi, artinya pengen muncul lah, muncul lo saya, ini lo saya. Tapi kalau misalkan nggak ada pembinaan itu, kita repot. Nah, inilah tugas Kominfo harusnya, men-share semua misalkan video-video yang kira-kira provokasi itu segera dihapus. Itu harus gunakan pemerintah dan negara. Jangan sampai video itu beredar kemana-mana. Misalkan yang provokasi itu dia. Apalagi hari ini tentang pemilu 2024 ini, gitu kan. Ini kan ya provokasi tentang identitas gitu loh. Politik identitas. Kemudian ini banyak banget sebenarnya isu yang bisa disebar. Itu makin banyak. Dan ini justru anak-anak muda nanti yang mengambil alih ini semua gitu loh kan Mas ya kan. Ya mereka ini kan kadang-kadang baca banyak kan, bayangin aja kalau baca sepotong udah di-share tuh kayak gitu tuh kebanyakan. Iya. HP ini mungkin nggak berhenti mereka megang kalau nggak tidur gitu loh. Bangun tidur lagi HP handphone lagi. Yang pertama di handphone lagi. Handphone, ya kan gitu kan. Bahayanya di situ gitu. Iya. Itu cukup bahaya. Ya peran negara lagi lah. Terutama Kominfo bisa sharing pengawasannya mungkin lebih ketat. Lebih ketat lagi. Pengawasan lebih ketat. Kita tidak ini sih Mas, bukan berarti kita tidak menerima zaman hari ini, bukan gitu loh. Media ini sangat bagus sekali gitu kan. Pasar bebas hari ini sangat bagus sekali. Tinggal kitanya saja mau maju, tinggal pakai cara bagaimana gitu kan. Kita mau bagaimana itu juga ada juga di media. Semua model ada semua. Iya. Pilihan ada di kita. Iya benar banget. Gitu. Ya. Oke, Bang. Ini luar biasa banget dari tadi ngobrol kita tuh emang luar biasa banget. Jadi aku mau tanya sebenarnya selama ini ada tokoh yang menginspirasi Bang Putra sendiri nggak sih? Siapa tokoh yang menginspirasi dalam hidupnya? Dari zaman mahasiswa, itu saya paling suka baca buku namanya Gus Dur. Oh iya. Saya paling hobi Gus Dur karena kebetulan saya juga aktif di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia gitu kan. Mana background pergerakan mahasiswa Islam Indonesia itu backgroundnya NU gitu kan. Kala di zaman 98, 99 pasca reformasi itu buku Gus Dur itu beredar gitu kan. Ya, autobiografinya. Ya, biografi Gus Dur, macam-macam buku-buku Gus Dur tentang politik, tentang buah-buah pikiran dari Gus Dur sendiri. Itu saya sangat gemar beliau gitu kan. Sampai hari ini pun saya sampai kalau mau tidur malam itu gak lepas saya baca buku-buku Gus Dur. Jadi sebenarnya dari muda sendiri Bang Putra emang sudah terinspirasi dari sosok Gus Dur sendiri. Karena Gus Dur ini kan dia bicara agama oke, gitu kan. Bicara politik juga dia gitu kan, bicara sosial juga iya gitu kan. Tentang menjaga NKRI-nya pun dia luar biasa konsepnya. Itu saya sangat sepati dengan beliau gitu kan, dengan Gus Dur. Bang Putra, sebelum kita tutup acara ngode ini, ngobrol dewan, ada sedikit pertanyaan yang ini harus dijawab sama Bang Putra. Pertanyaannya simpel sedikit, pasti Bang Putra bisa jawab. Oke, yang pertama Bang, tempat makan favorit di Bandar Lampung? Makan kayu. Waduh, enak makannya, enak ngobrol. Enak ngobrolnya. Oke. Bakso atau mie ayam? Mie ayam. Mie ayam. Tetap jadi politisi atau jadi artis Bang? Politisi, oke. Eksekutif atau legislatif? Legislatif. Oke, terima kasih banyak Bang Putra jawabannya. Bang, pesan untuk anak muda nih secara umum. Pesan untuk anak muda secara umum yang ada di kota Bandar Lampung. Ya, bahwa pemuda hari ini mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Karena persoalannya hari ini maju bangsa ini ada tangan-tangan teman-teman pemuda. Regenerasi itu pasti terjadi. Regenerasi itu pasti terjadi. Dan hari ini
posisi DPR duduknya saya, kemungkinan nanti ke depan adik-adik semua yang perjuangan ini gitu loh kan. Artinya bahwa hari ini sudah saatnya teman-teman pemuda, ayo kita isi dengan hal-hal yang positif gitu loh kan. Menjadi aktivis yang benar-benar menjadi aktivis yang hal yang positif, mampu memberikan kritikan dan juga mampu memberikan solusi kepada pemerintah gitu kan. Mau jadi pengusaha pula gitu loh kan. Silakan gitu loh kan, teman-teman gitu kan, isilah dengan cara yang pengusaha anak teman-teman muda gitu loh kan. Kemudian menjadi dai sekarang pun sudah mulai anak teman-teman muda yang benar. Karena hari ini adalah zaman kalian. Gunakan media sosial dengan sebaik-baiknya. Karena di media sosial inilah tempat kalian bakal menjadi sukses gitu loh kan. Kalau Anda pengen jadi aktivis sukses, menjadi politisi sukses, gunakan media dengan sebaik-baiknya. Semuanya ada di media ini. Gitu. Jadi pemanfaatan media memang secara positif itu yang kita pengen dari anak muda. Jadi mereka udah saatnya mereka juga berkontribusi untuk dunia politik di Indonesia saat ini ya. Itu untuk anak muda, Bang. Sekarang pesan atau kata penutupnya dari Bang Putra buat semua yang nonton kita hari ini. Iya, kita hari ini sebagai wakil rakyat itu ya kan, teman-teman netizen terus berkarya, kritisi pemerintah, pantau terus pemerintah itu kan. Jangan cara masing-masing Mas. Ya kan? Karena pemerintah ini manusia juga. Benar. Kalau namanya manusia pasti punya salahnya juga. Lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif itu isinya cuma manusia. Tidak ada satu manusia pun yang benar di dunia ini. Itu pun perlu dilakukan pemantauan oleh teman-teman netizen. Tinggal persoalannya terarah gitu loh kan. Bagaimana melakukan edukatif di media, kritik-kritikan itu dengan hal-hal yang positif gitu kan. Itu. Jadi boleh mengkritik, cuman tetap ada batasan yang disampaikan, jangan terlalu berlebihan dan ingat kritiknya jangan cuma kritik, harusnya ada juga solusi yang diberikan gitu. Oke, terima kasih banyak Bang Putra, senang sekali bisa dikasih kesempatan ngobrol sama Bang Putra langsung ngebahas tentang milenial, tentang pemuda, dan banyak banget tadi yang beliau sudah sampaikan. Semoga semua kita bisa menerima apa yang tadi kita udah obrolin berdua nih. Semoga bisa jadi manfaat buat kalian semua. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Ngobrol Dewan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.